Rex. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Takut dosa yang terus membayangiku. Andai ku tahu malaikatmu kan menjemputku, izinkan aku mengucap kata taubat padamu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Dari segala dosa-dosaku, ampuni aku, menangisku bertaubat padamu. Ada yang tanya guys, aplikasi apa untuk download video di YouTube? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Jadi kalian tinggal ke YouTube aja, baru di YouTube kalian klik yang itu tuh ada tulisan bagikan ya, kalian klik aja di situ ya kan, dari nanti baru kalian klik salin link. Oke, selanjutnya kalian tinggal klik salin link aja ya, jangan lupa diklik salin link. Oke, selanjutnya kalian pergi ke Google, baru kalian ketik save from ya, dan kalian klik yang paling pertama itu save from. Oke, jadi tampilnya bakal seperti ini ya, jadi kalian tinggal copy aja link yang tadi kalian copy di YouTube ya kan, tinggal kalian tempel aja. Nah terus nanti bakal tampilannya bakal seperti ini. Nah kalian nanti kalau udah muncul seperti ini. Ya akibat aku males ngedit ya, jadi aku pakai begini aja. Ini ada unduh, tinggal kalian unduh aja, baru kalian pilih mau 720 atau 360. Udah deh, selesai bosku ya. Kalian bisa langsung cek di galeri kalian udah kesimpan atau belum. Kak, efek min filter itu yang mana? Klik efek, kalian bisa menemukan di selfie. Nah, di sini ada efek min filter. Tapi tadi udah saya simpan, jadi gambarnya yang ini. Nah, gambarnya yang ini ya. Bagus juga ya min filter. Pantesan banyak yang pakai. Oke, selamat mencoba. Hai guys, kali ini aku mau kasih tahu trik TikTok yang wajib kamu tahu. Wow. Guys, tahu nggak sih ya? Jadi tombol warna merah ini ya yang ada di TikTok, kalau kalian naikkan geser ke atas, ini bisa buat zoom ternyata. Aku juga baru tahu ya. Kita coba ya, kita naikin. Ya kan, bisa ngezoom. Aku mau ngezoom temanku. Ya kita coba. Tuh kan, kegantengannya kelihatan. Oke guys, jadi yang berikutnya ya aku juga baru tahu. Jadi kalau misalnya kadang kita suka nyasar ya di TikTok orang, apalagi di TikTok orang luar gitu ya. Terus kadang ada kayak komentar kayak gini nih. Kadang kita pengen tahu nih dia ngomong apa sih, artinya apa sih. Itu gampang banget guys. Kalian tinggal tekan lama-lama ya. Jadi nanti kalian langsung tahu nih artinya apa. Kayak di translate gitu, ya kan? Ya aku coba ya. Tuh, bisa kan? Aku coba lagi agak ke bawah lagi. Tuh, bisa kan? Jadi aku tahu artinya dia tuh ngomong apa gitu.
Kemarin ada yang tanya bagaimana caranya kita tahu video kita masuk ke FYP atau beranda untukmu. Ini caranya. Klik titik 3 sebelah kanan, lalu pilih analis, dan masuk enggaknya bisa cek di sini ya. Jika tidak menemukan analisis, ikuti langkah ini. Oke. Buka profil Anda dan klik titik 3 sebelah kanan atas, terus geser ke bawah, pilih bergabung dengan buku di TikTok, lalu login. Sudah mengerti kan? Selamat mencoba. Kemarin ada yang tanya bagaimana caranya kita tahu video kita masuk ke FYP atau beranda untukmu. Ini caranya. Klik titik 3 sebelah kanan, lalu pilih analis, dan masuk enggaknya bisa cek di sini ya. Jika tidak menemukan analisis, ikuti langkah ini. Oke. Buka profil Anda dan klik titik 3 sebelah kanan atas, terus geser ke bawah, pilih bergabung dengan buku di TikTok, lalu login. Sudah mengerti kan? Selamat mencoba. Cok, kalian tengok ini yang lagi ngetop ya. Anak Jakarta nikah dengan anak Jogja, lahirlah Anjay. Anjay nikah dengan anak Gim, lahirlah Anjim. Anjim nikah dengan anak UAJ, lahirlah ANJ. ANJ nikah dengan anak Iwak Mujair, lahirlah Anjer. Anjer nikah dengan anak Mencit, lahirlah Anjrit dan Ancrot. Nih anak Medan kalau lagi berantem gini nih, apa kau? Ya kau mau apa? Iya apa maksud kau? Terserah kau mau apa. Jangan keriak kali kau. Apa kau bilang? Iya apa? Apa? Sampai akhirnya polisi datang menengahi. Ada apa? Kata polisinya. Mereka jawab tenang aja tuh, nggak ada apa-apa pak. Entah apa-apa kalian. Apanya tadi itu pak? Apa? Si B ini entah apa? Apa? Kau lah entah apa? Polisi bingung. Apa? Macam gitulah orang Medan. Suka kali bertekak THH, tahap apa. Tapi nggak jadi bertumbuknya. Suaranya aja yang kasar. Rupanya hatinya macam bulu meranti. Pernah diomongin orang? Yuk lihat ke atas. Ya, ada apa itu? Lampu ada di atas bersinar lagi. Jadi kalau kamu diomongin orang, karena kamu itu bersinar dan kelihatan ada di atas. Kalau kamu nggak punya prestasi, di bawah gelap lagi, nggak akan diomongin orang. Yang kedua,
kita juga harus hati-hati, jangan ngomongin orang. Kalau kita ngomongin orang, berarti orang itu hebat loh. Kita ini nggak ada apa-apanya. Kita nggak kelihatan, tapi kita ngeliat dia. Makanya hari ini kita belajar supaya tidak salah langkah. Jundukan waktu kaduaan anaki ngabisanti anu bager anjeun apa hirupanya harti enak geus laki rapi tangan tos datang pancen pancen ti Gusti ya moga ketina kalbu minangka pancen kahid. Guys, ada anak pendeta yang merancang masjid loh. Bahkan masjid ini yang terbesar di Asia Tenggara. Betul banget, Masjid Istiqlal di Jakarta Pusat guys. Jadi di tahun 1955, Presiden Soekarno mengadakan sayembara untuk desain maket Masjid Istiqlal. Sebanyak 22 dari 30 arsitek lolos persyaratan. Nah, walaupun merupakan seorang Kristen, nggak disangka kalau desain rancangan Silaban disukai oleh para tim juri. Dan akhirnya, Bung Karno sebagai ketua Dewan Juri mengumumkan nama Friedrich Silaban dengan karya berjudul Ketuhanan lah sebagai pemenang sayembara arsitek masjid itu. Dan tahu nggak sih guys, udara di dalam Masjid Istiqlal selalu sejuk loh, padahal nggak dilengkapi pendingin ruangan. Hal ini karena Silaban membuat dinding sesedikit mungkin supaya angin leluasa masuk. Dan ia juga ingin umat yang beribadah di masjid itu bisa seintim mungkin dengan Tuhan. Senyum mesra dekapanmu, bukan jika terbiasa yang ku harapkan cinta kasih sayang menyatu. Cuma anak 90-an yang ngerti ini. Kalau rame like sama komen, masuk FYP, kita lanjut part 2. Dulu kalau mau SMS satu huruf aja, mesti pencet tombol 3 kali. Ya maklum, belum zamannya HP tombol QWERTY. Nah, kalau yang ini Spokat alias sepatu yang ngehits di era 90-an. Namanya Doc Mart. Sepatu ini bentuknya boot yang bikin pemakaiannya kelihatan gahar coy. Tamagotchi, mainan canggih anak 90-an. Rasanya nggak gaul kalau belum punya ini. Anak 90-an anti mainin perasaan orang, karena anak 90-an mainannya game konsol dengan tampilan visual hitam putih, namanya Gamebot. Tahu lagu ini nggak? Tirit, pagerku berbunyi, tirit, tirit, yes. Ini alat komunikasi anak generasi 90-an. Gadget yang satu ini fungsinya sebatas mengirim atau menerima pesan. Jadi nggak bisa langsung, harus menghubungi operator pager menggunakan telepon rumah. Setelah membacakan pesan pada operator, maka mereka akan mengirimkan ke pager tujuan. Nokia 5110, ponsel sejuta umat generasi 90.
Ini dia fakta menarik Villa Isola di Bandung. Villa Isola berasal dari kata isolasi yang berarti mengasingkan diri. Villa ini berada di perbatasan Bandung dan Lembang di Jalan Setiabudi Dago. Pemilik villa ini bernama Dominic Willem Beretti. Dia seorang raja koran, keturunan Indo yang lahir di Yogyakarta. Ayahnya berdarah Italia Prancis dan ibunya orang Jawa. Dibangun pada rentang waktu Oktober 1932 hingga Maret 1933, tidak kurang 700 pekerja dikerahkan dan memakan waktu 5 bulan saja. Isola mengaplikasikan gaya arsitektur Art Deco. Dibutuhkan 500.000 gulden setara dengan 250 hingga 350 miliar rupiah untuk membangun Villa Isola. Nah, ini tampak bagian dalam Villa Isola dulunya seperti ini. Beretti tewas dalam perjalanan pulangnya dari Amsterdam ke Batavia saat pesawat yang ditumpanginya mengalami kecelakaan jatuh di perbatasan Suriah. Kini Villa Isola diubah namanya menjadi Bumi Siliwangi. Bintang kecil di langit yang biru, oi amat banyak menghias angkasa. Ku ingin terbang dan menari di jauh tinggi ke tempat kau berada. Ada yang serba hijau nih di Jakarta. Sobat tiket harus tahu kalau di Jakarta ada kawasan hijau kayak gini. Lokasinya ada di Taman Wisata Alam Mangrove. Untuk tiket masuknya hanya 30.000. Buat yang belum pernah eksplor wisata ini, wajib banget buat cobain naik perahu dayung. Harga tiketnya mulai dari 100 ribuan. Worth it dengan keindahan alam saat kamu menyusuri rimbunnya tanaman bakau di kawasan hutan mangrove ini. Gak cuma itu, ada kegiatan menarik lainnya. Kamu bisa wisata sekaligus edukasi. Kamu akan diajarkan bagaimana cara menanam tanaman bakau. Jarang-jarang kan di Jakarta ada tempat seperti ini. Jangan lupa foto-foto juga di sini ya. Spot fotonya bagus-bagus banget. Yang kecil di langit yang biru, oi amat banyak menghias angkasa. Ku ingin terbang dan menari di jauh tinggi ke tempat kau berada. Bintang kecil woi di langit yang biru, cap amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana krisis. Jangan sudah PHK gede-gedean, duit rupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita. Hanya gara-gara urusan peraturan. Ini extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya, enggak ada progres. Yang signifikan nggak ada. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle. Udah kepikiran kemana-mana saya. Bintang kecil di langit yang biru, oi amat banyak menghias angkasa. Ku ingin terbang dan menari di jauh tinggi ke tempat kau berada. Ada 100.000 lagi buat Ibu. Challenge dimasukin tutup botol ke dalam botol kosong yang sudah dipotong nih. Mau nggak? 100.000. Nggak mau, jangan mau. Challenge 100.000 lumayan buat isi pulsa. Gampang banget nih ya, tinggal taruh di dalam celana mulutnya, mulut si botol. Ya, taruh gini. Nah, tutup botolnya taruh di kepala.
Gitu sampai masuk ya. Gitu pakai. Kalau dia nggak bisa, apalagi Jangan sulit. Kalau nggak sulit nggak dapat 100.000 dong ya. Oke. Butuh konsentrasi. Ditaruh, tutup botolnya di atas, fokus Ibu. Dasar monyet bau kada titik muka gepeng kecoa gunting babi ngepet dinosaurus bron. Physical distancing. No. Main bareng sama hewan Mipan Zuzuzu cek. Mipan Zuzuzu. Ini dia hewan alpaka yang gemes banget. Lokasinya ada di Scientist Square Park. Untuk tiket masuknya hanya 30.000 aja nih sobat tiket. Kenalan dulu yuk. Alpaka yang berwarna putih namanya Siwi. Dan yang berwarna hitam namanya Hebony. Selain bisa main sama alpaka, di Scientist Square Park juga bisa main sama hewan-hewan lainnya. Seru banget ya. Tempatnya juga sangat luas. Asik banget buat jalan-jalan bareng temen ataupun keluarga. Oh iya, ada berbagai aktivitas yang bisa kita lakuin juga di sini. Salah satunya wall climbing. Buat sobat tiket yang mau foto bareng sama Siwi dan Hebony, mulai dari jam 4 sampai jam 6 sore aja ya. Bintang kecil di langit yang biru, oi amat banyak menghias angkasa. Ku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Ada hikmah di balik setiap peristiwa. Ungkapan ini dirasa tepat untuk menggambarkan apa yang terjadi di Belanda. Selama masa lockdown di tengah pandemi COVID-19, ada fenomena menarik di negeri kincir angin. Didominasi masyarakat Kristiani, namun dari sensus terakhir lebih dari separuh warga Belanda mengaku tidak berafiliasi dengan agama apapun. Kini, Belanda marak memperkenalkan simbol-simbol Islami di ruang publik. Pertama, masjid diperbolehkan mengeraskan suara azannya. Sebelum corona memang sudah ada masjid yang azannya dikeraskan dalam 5 waktu, seperti Masjid Agung Utrecht dan Masjid Biru di Amsterdam. Tapi saat ini lebih banyak lagi masjid di beberapa kota lain yang mengeraskan azan. Kedua, kutipan ayat Al-Quran di halte-halte bus di Amsterdam sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada para tenaga medis yang berada di garis depan. Poster tersebut merupakan kutipan surat Al-Maidah ayat 32 yang artinya, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Ketiga, stasiun TV nasional Belanda NPO menayangkan siaran langsung dari Masjid At-Taqwa Belanda. Selain itu, diperdengarkan surat Al-Baqarah dan surat Ar-Rahman beserta artinya. Dilanjutkan dengan khutbah singkat dari seorang ulama dan ustazah muda. Ini pertama kalinya Al-Quran diperdengarkan dalam siaran TV. Gambar tersebut diunggah akun Twitter @rihandaullah dan mendapat beragam komentar dari warganet. Jika melihat dengan kacamata berbeda, COVID-19 tidak selalu berkaitan dengan kisah kesedihan, kekalutan, atau kegambangan. Di baliknya, terbesit harapan besar
tentang kesembuhan, persatuan, dan kisah yang sama sekali tak pernah terbayangkan sebelumnya. Nampaknya tugas kita hanya sederhana, yaitu berbuat baik sebab semua manusia bersaudara. Jikapun tidak bersaudara dalam keimanan atau ukhuwah Islamiyah, maka kita bersaudara sebagai sesama manusia atau ukhuwah basyariah. Eropa merupakan benua yang banyak terdampak virus corona. Salah satunya adalah negara coklat Belgia. Tercatat 1.243 kasus terinfeksi COVID-19 dan 10 diantaranya meninggal dunia. Kebijakan lockdown sudah dilakukan oleh pemerintah Belgia guna menghindari penyebaran virus corona. Kejadian mengharukan terjadi di ibu kota Belgia, Brussels. Untuk pertama kalinya, azan berkumandang melalui pengeras suara masjid, yang disambut gembira oleh masyarakat sekitar. Apresiasi ini terlihat dari video unggahan @hasmi_bahtiar dalam rekaman berdurasi 2 menit 17 detik. Terdengar jelas lantunan azan yang merdu dengan kondisi jalanan sepi. Subhanallah. Pemandangan menakjubkan terlihat di akhir video setelah azan selesai berkumandang. Terdengar tepuk tangan meriah dan kegembiraan dari masyarakat Brussels yang terisolasi di rumah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Eksistensi umat muslim terus berkembang di Eropa. Salah satunya adalah Belgia dengan kota Brussels yang mencapai 300.000 orang beragama Islam. Keberadaan muslim di Brussels kian tampak dengan bertambahnya jumlah masjid. Perempuan-perempuan berjilbab di sudut kota serta tumbuhnya berbagai organisasi muslim menyatakan bahwa Islam telah tumbuh pesat di negeri coklat. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, we're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future
OTW balik dari Cariu. 3 tempat, 5 orang. Jam 8.30. Ini masih di jalur Cariu Babakan. Jalur Cariu, Desa Daye. Baru kelar jam 8 malam. Pertigaan yang mau ke Cianjur. Wah, 嚟緊！喂，開定機。邊個諗條屎橋咁玩阿 Sir 啊？唔想上我堂啊？唔想上我堂好簡單嘅啫喎，只要答我3個問題。3個問題我就俾你哋走，咪吹水啦，陳 Sir。我唔中意吹水嘅喎，但我知我哋班有幾個同學喺學校食煙。李偉聰，這包煙嚟。你點算啊？放心，我唔會罰你。第一個問題，大家知唔知道煙嘅化學成分係點樣組成嘅？尼古丁。你未舉手？尼古丁。仲有咧？焦油。你冇？同埋一氧化碳。中。咁你走得喎？你講真㗎？梗係認真啦。咁我走㗎啦。Let's go。喂！你哋慢慢上啦。你下堂準時翻嚟啊！仲有冇人想早啲落堂？主任啊，我哋去會議室繼續傾好嘛？啊 ？Second question 就係有冇人可以話俾我知，一支煙入邊有幾多部分組成嘅？我知。關啟程。煙絲、煙紙同埋濾嘴。冇錯啦！一支煙咧係有3個部分：煙紙、煙絲同埋呢個濾嘴。濾嘴有咩咁特別啊？濾嘴一定棉花做噶啦。廢話。濾嘴係空心嘅。啱唔晒。都用煙草做嘅。錯。濾嘴上面有啲奇怪嘅窿仔。有咩咁奇怪咧？點啊？揾到啦！根據維基百科，濾嘴上的小孔又引入新鮮空氣作用，能減輕吸入尼古丁等有害物質。嚇，佢都冇講有咩古怪。你咪老點我哋啊！梗係唔係我老點你啦？係啲煙草商老點你哋。李偉聰，請你示範一下點樣食煙，俾大家睇下。大佬，夠啦，可以坐低啦。頭先阿李偉聰同學咧就已經示範咗俾我哋睇啦。佢用2隻手指夾住呢排窿仔，咁樣咧夾住個濾嘴，就會將空氣減少咗。咁你吸入嘅尼古丁咧，就會同煙盒入邊想講嘅成分係唔一樣嘅，咁你真係會上癮啦，上癮會點啊？就會繼續買煙啦。繼續買又點啫？你知唔知道全球6大煙廠商每年利潤係350億美金？咁多？數據話俾我哋知，每一支煙，當你吸咗入去，你就會少14分鐘嘅命。食得煙都唔怕死㗎啦。死唔緊要。大家都會死，最慘就係死得不明不白啊嘛，啱唔啱啊？你一時係講科學，一時係講經濟，一時係講哲學，好難捉摸嘅。人哋阿 Sir 教通識噶嘛，
咪當我哋通通都唔識咯。唔係叫你通通唔識啊，係叫你哋唔好通通唔識啊，要用個腦去判斷，唔好俾人呃㗎。你越有知識，你就越有判斷能力。知識即係力量 ，knowledge is power。我唔係想你哋咩都識啊，我係想你哋有判斷能力啊。Separuh nafasku ku hembuskan untuk cintaku, biar rinduku sampai kepada bidadari. Cintaku bukanlah cinta biasa, jika kamu yang memiliki. Sekarang yang sama tak perlu dipaksa, tak perlu dicari, karena ku yakin ada jawabnya. Andai ku bisa merubah semua. Karena kasih sayangmu, hari-hari bersamamu, oh begitu indah. Di depan orang tuamu kau malukan diriku, kau bandingkan aku dengan dirinya, kau hina diriku, kau sebut tentang harta, kasihku sadar ku tiada berpunya. Jikalau kau memang tak lagi cinta, aku kan pergi walau terluka. Bintang kecil di langit yang tinggi, hoi, amat banyak yang menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Bintang kecil, woi, di langit yang tinggi, woi, amat banyak yang menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh. Kepada Bapak Gubernur Jakarta yang terhormat Bapak Anies Baswedan, ini adalah dampak setelah Bapak mengumumkan akan melakukan PSBB kembali pada tanggal 14 September yang akan datang. Hal itu membuat kepentingan market di pasar saham gila-gilaan. Bahkan perdagangan saham hari ini sempat dihentikan. Itu tadi dampak baru di pasar saham saja. Belum lagi sektor real, padahal beberapa bulan ini ekonomi baru mulai menggeliat kembali. Dan yang perlu digarisbawahi adalah perputaran roda ekonomi tidak semudah memutar roda sepeda Brompton. Tidak bisa memutar roda ekonomi hanya dalam hitungan jam atau bahkan hari. Untuk memutar sebuah roda ekonomi membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan juga uang yang sangat banyak sebagai stimulusnya. Dan parahnya lagi, ekonomi Jakarta memiliki porsi 70% dari ekonomi nasional. Bisa dibayangkan kan GDP kita nanti bagaimana? Menurut gue pribadi, seperti yang kalian bisa lihat di belakang ini, grafik COVID di Jakarta tidak pernah turun walaupun itu sudah dilakukan PSBB besar-besaran pada bulan April lalu. Sekarang kalau dilakuin lagi buat apa? Lu bisa baca Quran nggak, Bang? Seorang muslim, siapapun itu, wajib hukumnya belajar baca Quran. Jadi insya Allah bisa. Yang belum bisa, yuk coba belajar. Mulai dari Ummul Quran dulu, Al-Fatihah. Yang penting makhraj dan tajwidnya bener. Yuk belajar yuk. Sen. Mana lu Sen? Ajarin Sen. Nggak ada usennya. Ya udah, cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Unutulmuşlar adına Ya Rabbi. Ada yang serba hijau nih di Jakarta. Sobat Tiket harus tahu kalau di Jakarta ada kawasan hijau kayak gini. Lokasinya ada di Taman Wisata Alam Mangrove. Untuk tiket masuknya hanya 30.000. Buat yang belum pernah eksplor wisata ini, wajib banget buat cobain naik perahu dayung. Harga tiketnya mulai dari 100 ribuan. Worth it dengan keindahan alam saat kamu menyusuri rimbunnya tanaman bakau di kawasan hutan mangrove ini. Nggak cuma itu, ada kegiatan menarik lainnya. Kamu bisa wisata sekaligus edukasi. Kamu akan diajarkan bagaimana cara menanam tanaman bakau. Jarang-jarang kan di Jakarta ada tempat seperti ini. Jangan lupa foto-foto juga di sini ya. Spot fotonya bagus-bagus banget.